Ya, salam saudara. Sermon Today hari ini kita akan melihat bagaimana sesungguhnya kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Saudara, suatu kali setelah selesai pelayanan, saya ditanya oleh seorang bapak, orang tua, ini pelayanan di rumah duka, malam penghiburan. Saudara, orang tua itu, bapak itu bertanya kepada saya, kekristenan orang-orang Kristen itu diselamatkan masuk surga hanya karena percaya, hanya beriman kepada Yesus. Saya bilang, iya Pak. Saya jawab dan saya berdiskusi dengan beliau dan akhirnya dia sedikit menentang saya. Dia menentang dalam artian seperti ini. Apakah orang Kristen kalau begitu, orang Kristen tidak perlu lagi berbuat baik supaya mendapatkan pahala, supaya mendapatkan kebaikan, dari kebaikan itu mendapat pahala, supaya dia bisa masuk ke surga. Jadi saya katakan kekristenan bukan seperti itu. Kekristenan justru perbuatan baik dia bukan untuk supaya masuk surga. Masuk surga, percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus, sehingga bisa masuk bersama-sama dengan Yesus di surga. Saudara, seperti yang dicatat oleh Paulus di Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Perhatikan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, jelas dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus di pasal yang kedua ayat 8 sampai 9, di sana dikatakan kita diselamatkan karena kasih karunia. Kita diselamatkan oleh karena iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Kita menerima Dia, Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sesungguhnya itu bukan hasil usaha kita, tetapi semata karena pemberian Allah. Dan juga itu bukan hasil pekerjaan kita. Sehingga Paulus mengatakan jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya ketika kita diselamatkan, itu bukan karena usaha kita, tetapi karena Allah yang begitu besar mengasihi saudara dan saya. Dia memilih saudara dan saya untuk menerima anugerah hidup kekal itu. Sehingga kita diselamatkan, kita dibenarkan, status kita dibenarkan di dalam Dia. Sehingga pertanyaan orang tua tersebut berkata, apakah kita tidak perlu berbuat baik? Saudara, perbuatan baik kita bukan perbuatan baik supaya kita bisa memperoleh surga, tetapi perbuatan baik kita justru sebagai ucapan syukur kita yang sudah dibenarkan, yang sudah diselamatkan, yang sudah diberikan anugerah hidup kekal, mendapatkan surga itu. Jadi ayat yang ke-10 di dalam Efesus 2 dikatakan, kita perhatikan, karena kita ini buatan Allah. Perhatikan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Perhatikan, kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, karena itu bersyukurlah kita. Tuhan memilih kita untuk menerima anugerah keselamatan hidup kekal itu, dan Dia menganugerahkan hidup kekal itu. Dan ingat, kita harus mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan itu dengan melakukan apa yang diperintahkan itu. Melakukan perbuatan baik, pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kita harus hidup di dalamnya. Sekali lagi, kekristenan bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan, tetapi karena anugerah kita diselamatkan. Ketika kita hidup di dalam anugerah itu, akan terlihat bahwa orang-orang Kristen, orang-orang percaya kepada Kristus, maka hidupnya berubah dan dia akan melakukan perbuatan baik itu. Kenapa? Karena perbuatan baik itu sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Perbuatan pekerjaan baik itu dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Untuk apa? Untuk kita menceritakan semua kebaikan Tuhan itu di dalam kehidupan saudara dan saya. Sekali lagi saya katakan, untuk menceritakan hal itu kepada orang lain, supaya orang lain juga bisa menerima anugerah hidup kekal itu di dalam hidupnya, dan dia bisa hidup
menerima anugerah hidup kekal itu. Tuhan memberkati kita, selamat terus hidup di dalam kasih karunia Tuhan, dalam anugerah Tuhan, dan teruslah berbuat baik untuk supaya orang melihat kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan dan hidup kita memuliakan Bapa kita di surga. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kami dan meneguhkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, kami adalah orang-orang yang sudah diberikan anugerah keselamatan hidup kekal itu, sehingga kami boleh memperoleh dan hidup bersama-sama dengan Engkau di surga. Tetapi selama kami masih ada di tengah-tengah dunia ini Tuhan, Engkau memberikan perintah bagi kami untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya, supaya kami hidup di dalamnya untuk menyatakan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kami, supaya orang lain juga bisa melihat dan menerima anugerah itu, anugerah keselamatan hidup kekal itu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu dalam kehidupan mereka, dalam usaha pekerjaan dan pelayanan mereka dan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami demi nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.